ketularan wong-wong ini. Sudah. Jadi itu ceritanya saya percaya di paliatif kemarin sudah saya sama kalau dalam konteks paliatif itu sebenarnya dan ketiga tidak berfokus untuk bukan, ya kan? Jadi bagaimana membuat pasien itu nyaman dan bagaimana apa yang mengurangi penderitaan pasien itu. Dan sebenarnya kalau karena biasanya kan ini pada itu ada yang memang baru bergejala, ada yang sudah dalam tahap terminal. Jadi kalau sudah terminal itu sudah memang menghilangkan gejala. Jadi mata kayak ini kan namanya ada gejala. Sebenarnya kalau mati gitu, makanya edit lagi jadi dia kepala pada kemudian di ini memang dulu itu kata-kata paliatif ya, perawatan paliatif itu berangkat dari yang sekarang di stadium akhir yang memang membutuhkan perawatan yang tidak sebentar dan tantangan terberatnya adalah bagaimana memahamkan keluarga yang apa ya. Jadi memahamkan keluarga ya. Kalau teman-teman sudah lewat perawatan kronis Sudah. Enggak sudah. Enggak ada. Oh yang dari ini. Jadi kalau si perawatan paliatif yang pertama harus memahamkan keluarga. Bolehkan pasien untuk dirawat di rumah didampingi keluarga dan tantangan sembilan dalam perawatan di rumah ya. Belum tentu yang keluarganya itu satu aliran sama kita. Jadi kalau tentu kalau udah ya sudah BCA sudah ilmu, nggak usah lagi makan makanan telur dan nyawa tuh nggak boleh ya. Nanti malah menyebar penyakit. Bahkan pasien itu butuh protein ya. Kemudian prinsipnya adalah berbeda dari sendiri ya, dimana sudah banyak bukti ya, kemudian bagaimana buat pasien itu nyaman, kan sampai misalkan nanti dia meninggal itu sebenarnya dengan memang gitu ya, ada yang kita lupa ya mikir ya, tapi lupa nanti yang lupa jadi Masya Allah. Allah. Dulu tuh saya salah satu paliatif ini nggak tahu ya mulai dari zaman S2 gitu ya. Itu waktu saya di magister perawatan itu bingung ya, udah terlalu skripsi saya itu terlalu kelukaan gitu ya, banget dengan perlukaannya. Nah, jadi waktu S2 pengennya mengembangkan tentang luka ya, tapi ternyata yang banyak mengalami luka itu adalah pasien-pasien CA gitu ya. Jadi saya berpikir ke pasien CA itu banyak yang dengan juga ya. Jadi diarahkannya ke paliatif. Nah, ternyata paliatif itu juga beririsan ya. Jadi kalau jadi perawat onkologi itu ternyata nggak cuma harus ngambil ya, tapi juga ya. Jadi kita harus boleh mendengarkan ya. Pokoknya ini sentral ada di situ. Jadi ini contohnya prinsipnya adalah menggunakan teori dan gejala fisik lain. Tujuannya ya, saya rasa juga jadi satu karena paling banyak gejala teori selain efektif gitu ya. Ada ini depan pasien ya dan menganggap bahwa kematian adalah bisa alami gitu kan ya, semua itu akan mati ya. Tapi bagaimana ketika kita merawat pasien itu tidak berusaha untuk mencegah banget. Jadi kalau misalkan memang penyakit sudah mengatakan tidak
misalkan katakan CA-nya itu menyebar gitu ya, harus di kemo di radiasi maksimal, enggak. Jadi kemo yang variatifnya. Jadi cuma untuk mengurangi gejalanya aja gitu ya. Saya pernah mendampingi pasien itu radioterapi ya, kalau dampingnya sampai di itu ini aja ya, kalau terapi ya pasiennya gitu ya. Terus saya pernah tuh melakukan interview kualitatif ya. Gimana sih apa yang dirasakan ibu ketika ibu itu masuk di ruangan radioterapi? Enggak, rasanya itu kayak mau mati gitu. Kenapa kan itu saya sendirian, gitu ya, gelap, terus habis itu diradiasi dengan suara-suara mesin seperti itu gitu ya. Bayangan saya itu apakah nanti kalau di kuburan ini itu beneran yang disampaikan. Jadi kalau kita kan lihatnya dari TV ya, kalau di luar itu. Jadi saya tuh ngapain sih kalau di dalam gitu ya. Itu sama kalau di radiasi itu kan bandnya diputar-putar gitu ya, sesuai dengan apa sinapsisnya. Nah, jadi ada yang terkiak gitu ya, ada yang dia tuh masih pas gitu ya, dan ada yang juga sambil baca nota gitu ya. Jadi waktu itu kalau saya satu setiap saya berikan intervensi terapi musik di dalam ruang hidroterapi ya. Pertama merotal, yang kedua itu instrumen alat dan itu ya, seperti gitu ya, lama-lama musik kayak saksofon gitu ya. Jadi ternyata itu bisa mengurangi stres. Jadi kemudian terjadi tindakan yang sia-sia ya. Jadi kalau misalkan di perawatan healthcare ada kan perawatan di rumah itu kan perawatan medis kan medis juga di rumah ya. Jadi kadang itu kita harus memilah mana tindakan yang perlu diperlukan oleh pasien, mana yang tidak. Jadi contohnya kalau di rumah sakit itu kan perawatan dirawat di rumah ICU ya. Itu ada yang dia dirawat sampai berminggu gitu. Kemudian setiap 2 hari atau 3 hari sekali dia selalu dilakukan pemeriksaan darah lengkap ya, untuk mengecek apakah secara keseluruhan itu bisa jangkau gitu ya. Secara keseluruhan itu pasiennya KU-nya baik ya. Kemudian HB-nya normal, elektrolit tercukupi gitu ya. Jadi kalau si perawatan di rumah ya itu tidak harus seperti yang di rumah sakit ya. Jadi kalau memang masih bisa ditunda ya, nggak perlu apa jadi batuk-batuk, jadi kita melakukan sanksi ya. Tapi kita sudah tahu pasti biasanya itu ada PAP atau ventilator atau pneumonia, atau CAP, kemudian itu ya tidak perlu dilakukan di rumah ya maksudnya. Kemudian menggunakan tekanan dengan tim ya, itu memang banyak tim yang dilibatkan nanti di atau ya. Perawatan pasien dengan medikamen itu ada yang dia di ruang perawatan biasa, rawat inap ya, bukan rawat jalan ya. Ruang intensif seperti di ruangan ICU ya. Jadi konteksnya hampir sama ya. Di setiap ruangan itu yang berpotensi misalkan kalau pasien stroke, CKD itu di ruang perawatan ya. Kalau dia masuk di ICU atau CCU ya, atau CU atau BICU ya, kalau di kota-kota besar tuh lebih spesifik, ada BICU kan kita depannya tuh ICU ya, intensif kan ini. Ada juga yang gastro intensif kan ini jadi BICU. Ada yang neuro intensif kan ini jumlahnya BICU ya. Dan yang neonatal juga BICU ya. Ada yang ICU intensif kardiak ya, jadi macam-macam. Kemudian ada juga yang di rumah ya, jadi posisinya sebenarnya juga banyak di rumah dan pada itu nggak di rumah sakit ya, tapi juga di komunitasnya. Jadi perawatannya lebih dipasangkan di maupun di keluarga. Jadi dia harus kopinya ya, kerja apa ya, ventilatornya, pasangannya berbeda juga ya. Jadi komplek ya. Jadi kalau mau menerapkan paliatif itu harus lulus AMD-nya, harus kekuatan anaknya, harus apa ya, anaknya gitu. Alhamdulillah. Nah, tidak terlepas dari masalah yang ini masalah banyak dalam psikologi, ada emosi, kemudian masalah sosial, spiritual, dan juga edukasi. Ya. Nah, kalau dari
Dan kalau bukan itu paling banyak tuh apa kalau tidak sama itu kan paling banyak sampai. Nah, ini ada penelitian mau ada penelitian bisa ada di sebelumnya gitu ya. Yang kita dalam praktik itu paling banyak ya, paling banyak pada pasien dengan variasi ya. Dan ini ternyata tidak hanya masalah fisik saja, tapi juga masalah-masalah psikososial, psikologi ya. Ada dari di sini ada. Oke, ini masalah-masalah emosional stres ya, spiritual stres itu apa? Stres itu normal ya? Normal. Normal ya. Tapi kalau di situ berarti ada pertimbangan Oh, gejala pertimbangan yang jelas. ya, stres itu kita semuanya normal, orang hidup itu pasti punya usia ya, kalau dia punya usia ya. Itu orang itu pasti punya rasa marah ya, kecewa, cemasan, stres ya. Tapi jangan sampai di stres. Jadi kalau pada kerjaan skripsi nanti ya harusnya stres. Jadi stres ya. Nah, spiritual stres itu berkaitan dengan agama. Jadi kalau spiritual itu kaitannya dengan dan vertikal ya, dengan manusia dan ya. Tapi kalau itu dari gitu ya, itu secara personal. Kemudian dia masalah-masalah ternyata tidak hanya pasiennya ya, tapi juga caregiver atau keluarganya. Ini caregiver itu belum tentu orang, belum tentu anaknya, belum tentu istrinya, suaminya, ibunya, belum tentu. Jadi caregiver itu adalah orang yang memberikan perawatannya. Kalau di kota Malang itu masih banyak yang ada orang sakit itu main sama yang bukan ada darah apa ya, apa ya istilahnya itu rewang ya kalau di sini ya. Jadi istilahnya tuh orang yang kerjanya ngerawat, coba dia kerjaan dia di RSSA gitu ya, ada yang dia ditungguin siapa ini gitu ya, ada yang belum VIP jalan anaknya, ibunya sibuk kerja yang ditungguin sama, jadi kita membayar konten itu bayar orang gitu ya. Kemudian masalah-masalah sosial, kultural, kalau budaya itu banyak ya, bahkan mungkin tidak hanya di Jawa aja ya. Masalah finansial juga yang di finansial tuh potensi masalahnya juga besar ya, apalagi yang berkaitan dengan jaminan kesehatan. Misalkan karena pada punya BPJS ya, tapi kalau profesi harus BPJS sendiri BPJS atau asuransi kesehatan apapun ya, master mau BPJS mau yang kemudian dan lain-lain ya, bukan promosi ya. Jadi tetap harus punya ya. Kemudian ada masalah-masalah fisik ya, tadi banyak ada pain, ada ruang muntah, diare, konstipasi, sesak napas, lengkap ya. Kalau kemarin pain itu dikatakan total pain ya, dan sesak itu juga ada total ya. Nah ini juga kemarin waktu di awal-awal mulai kawan saya sempat menyimak bahwa perawatan paliatif atau yang pain kemarin itu sebenarnya juga untuk mengobati fisiknya gitu ya, tapi juga apa namanya fokus terhadap resepnya. Jadi kalau misalkan pengennya ibu itu gimana sih perawatan hubungannya nanti gitu ya, saya pengen itu ya meskipun nyeri saya bisa ngapa-ngapain gitu dong. Terus pernah kalau misalkan apa biasanya kalau masih itu ada yang injeksi secara vertikal. Oh, Ada bahkan ada juga kalau di luar dia gambarnya terus kayak ini ada juga alat itu yang kantong gitu ya. Jadi dia ketika dia merasa nyeri gitu ya, dia bisa menginjeksikan sendiri mungkin gitu ya. Baca kalau gitu. Jadi bisa lebih portable. Kalau di Indonesia masih pakai siripam ya, atau pakai easy pump atau apa ya. Jadi obatnya itu dibawa ketika dia merasa nyeri itu dia bisa injeksikan sendiri. Gitu. Ada sudah mengatur sudah diatur ya, dan itu legal gitu. Kalau sakit kan kalau bukan injeksikan yang bukan atas kan nggak boleh gitu ya. Itu sudah ada tatanan ya. Karena seperti itu jalan itu luar biasa ya. Jadi kalau sudah ada nyeri ada yang disebut dengan BTP kemarin ya, jadi BTP itu nyeri di antara dua waktu yang obat. Jadi kadang obatnya jam 4 dia harus dari pagi jam 12 ya kan 8 jam. Tapi jam 8, jam 9, jam 10 itu wah terus dia datang dan pergi ya gitu ya.
itu luar biasa, jadi dia harus pakai obat-obatan di tengah kegiatan kayak gitu. Oke, masalah yang lain selain nyeri adalah biasanya ada atrofi. Apa atrofi itu? Terus ya, Pembicaraan. ya, kalau tulisannya ini. Atrofi itu ototnya kecil. Ya, kalau udah lemah ini ya kecil. Contohnya kalau pada pasien stroke atau pasien ya, GBS kan, GBS syndrome yang kemarin-kemarin itu marak yang disebabkan oleh virus ya. Jadi GBS itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang dia menyerang dari eksternal, jadi dari bawah ke atas. Yang pernah dulu di Malaysia itu ada seorang atlet yang sepak bola futsal. Nah itu dia tiba-tiba kakinya lemas, ya tidak bisa digerakkan. Ya. Kemudian parahnya adalah kalau dia sudah kena ke saluran nafasnya. Jadi dia orangnya sadar tapi tidak segera gitu ya. Parahnya kalau sudah berjalan dia diafragma. Jadi kan nafas kita itu kan tidak mungkin apa ya, kita bernapas itu kan pakai simpatis ya. Jadi kalau saya cerita juga dia udah mampu sendiri gitu dia. Nah kalau sudah dengan GBS yang dia akan melukis gitu ya. Jadi harus butuh alat yang namanya ventilator untuk dikembangkan. Gitu. Jadi lama-lama dia kalau ada kelemahan otot akan jadi kontraktur. Kontraktur itu kekakuan sendi ya, sehingga butuh RPS ya. Kemudian lupus, jadi lupus karena adanya penekanan pada area-area tulang ya. Di belakang ada gambarnya itu ya. Ini permasalahan yang lain ya, gangguan kesadaran, sesak napas, dan masuk juga gangguan kesadaran. Ada kalau sudah paliatif ya, dilakukan perawatan kayaknya pasiennya tidur dan tadi tidurnya ternyata pulang dari kantor, balik ke kantor, tinggal. Jadi kadang kita harus kasih tahu kalau ibu harus perhatian dan ibu bapak nanti ini secara berkala pasiennya harus di apa bisa dibangunkan gitu ya. Takutnya kalau dikira tidur ternyata nggak ada napas gitu ya. Kita harus tahu ini kesadaran itu yang seperti apa. Ada ininya kok mbak, ada nadinya, saturasinya itu masih ada, tapi kayak untuk gitu. Namanya apa? Somnolen. Jadi somnolen adalah penurunan kesadaran ya, kalau dia itu, kalau kita kan ini kan medis ya, somnolen itu orangnya sadar tapi mengantuk berat yang kalau mau bangunkan itu butuh effort yang besar. Ada gitu yang di kos-kosan ada somnolen. Ini kalau ada konteks yang penyakit ya, jadi dia itu kalau dibangunin harus dengan rangsangan ya. Misalkan ada nyeri atau di kalau makan gitu ya, gitu ya. Cuma buket-buket gitu, cuma gerak-gerak gitu ya. Pasti tidak buka mata. Nah, itu namanya kenapa? Ini kalau pada lansia itu fluktuatif kayak gitu ya. Jadi maksudnya fluktuatif itu satu sadarnya akan lebih cepat turun ya, apalagi kalau bisa ada gangguan darah kronis, misalkan hiponatremi, hati-hati ya, pasien hiponatremi terus gulanya rendah ya, gulanya kan sebenarnya 126 ya, ini kan pasti cek gulanya 60, mau pantesan dia langsung gitu bahasa Inggrisnya. Ogah-ogahan ya. Atau jadi itu gangguan kesadarannya. Sesak napas, ya, sesak napasnya dilihat tuh ada yang napasnya itu psikologis satu-satu, maksudnya inspirasi satu, inspirasi satu, jadi testing gitu. Kemudian dicek saturasi oksigen. Saturasi oksigen normalnya berapa? 95 sampai 98. Jadi kalau di bawah itu sama paparan oksigen tersebut ya, misalkan 96 ya, maksudnya agak-agak akok gitu ya, ya. Apa itu di bawah 90 ya? Kalau pandemi kan agak lain sih ya, agak lain ya. Jadi 90 kadang 80 itu orangnya masih nggak apa-apa gitu. Jadi memang itu deh COVID itu COVID. Ini diare, konstipasi, ada edema, ada asidasi gitu sesuai dengan klinisnya aja ya. Ada perubahan nafsu makan, ada cemas, stres, depresi, kalau fleksibilitas, kebocoran mungkin kalau dia ada dietnya, kemudian ada kelemahan
Di mana sudah ya disampaikan apa sih menyebabkan dia tidak melakukan. Jadi kadang ada yang dia bergerak karena tinggi. Jadi kalau saya banyak enggak itu sebenarnya takut bocor, takut nyeri, habis itu ada nggak nyaman. Ya, jadi yang terjadi adalah tadi kaku semua yang badannya. Nah ini juga jadi kalau sudah ada nyeri sama tadi kan dari itu total bed pastinya. Jadi kalau total bed itu bisa jadi kemudian penyakitnya karena kondisi psikologinya ya, atau karena terapi yang dialami ya. Misalkan dia akan berterapi dengan apa pasti nanti kita coba nggak ngomong gitu ya. Nanti pernah tuh saya punya pasien CA ya CA kulit tapi di bawah tapi di bawah nipple myeloma kan. Jadi dia nggak bisa subspinasi, punya nyeri, juga sulit ya. Jadi untuk dirikan keterangan itu kurang ya. Dan di situ katanya kalau dia setiap kali bilang itu teriak di situ. Kayaknya skala itu 1 sampai 10 kalau ada 20 sampai 30. Harus ya. Nah, ada tulisannya tuh sampai jadi keluar. Jadi sebelum masuk ke pintunya itu ya kan, kalau sudah ada terapi kita harus keluar ya, radiasi. Jadi dibuat tisu gitu ya, keluarga udah melewati semangat ya, semangat ya gitu gitu kan. Itu kalau udah dijelaskan itu cuma melihat dari CCTV itu kasihan gitu ya. Tapi gimana dia sudah dijelaskan sampai 20 atas. Kemudian kita kaji yang lainnya. Pen-nya ada di depan, yang di belakang tuh ada seperti ada obstipasi itu konstipasi kan. Ada luka utus, bahkan ada lymphedema, bahkan juga ada ISA karena ada yang renal stasis. Jadi istilahnya dulu kalau di istilah sebelum ada SDKI itu ada diagnosa namanya sindrom dismus ya. Sindrom itu kan kumpulan gejala. Dismus itu tidak berdaya. Jadi kalau dia tidak berdaya, dia tidak berdaya juga ya. Resikonya adalah terjadi kontraktur. Kalau dari atas adalah potensi kontraktif turun ya, tesnya kemudian pusing kalau baru jadi tempat yang tadi inspirasi kepala-kepala jadinya pneumonia. CI namanya konstipasi gitu. Orang-orang yang lama mediasi itu rata-rata konstipasi. Ya. Berarti berprotein, karena protein salah satunya dalam konstipasi gitu ya dikasih kepada. Jadi kalau pakai protein harus diedukasi pasiennya banyak serat ya. Jadi karena berdasarkan biasanya diselingi sama pecahan. Ya. Itu pecahan apapun terkait mobil kemudian bisa jadi resiko luka pressure stroke atau lupus erythematosus. Kemudian yang berikutnya ISA kan kalau kateter kulit itu hasilnya di berapa hari sekali? Lupa sekarang ini kateter kulit yang kan kalau tadi di durasi kan ada MDT ya sama ya MDT infus kateter itu harus diganti ini nanti sampai 7 hari makanya MDT itu sudah ada studinya. Tapi kalau dia pakai silikon ya mau MDT bisa 3 bulan kateter juga begitu. Nah tapi meskipun 3 bulan harus dicek ya di dalam kateter kulit itu renang jadi ada pasal atau enggak satu lupa ya kemudian warna urinnya bagaimana ya ada kerak atau enggak kalau ada kerak 3 bulan yang langsung adalah tentang jenis kriteria masalah sosial fisikal spiritual yang kita tanya ada namanya pneumonia biopsikososial yang mungkin ada sesak ya misalnya gitu kekakuan sendiri kan ya jadi ada kalau kekakuan sendiri ada sudah ada gambar
Oh, nanti bisa ikut dari Pak Ibu. Ini ada bantalan yang bantalan khusus gitu ya, atau posisi khusus pada pasien-pasien yang fokusnya adalah ini ya, supaya nggak langsung supaya nggak tergantung ya. Ini berdasarkan hasil referensi ya, hasil referensi. Jadi ada sudutnya ternyata kan yang biasanya paling banyak terjadi kan itu kan yang di area scapula, sacrum gitu, atau lutut, tumit, nah, tumit ya. Kemudian ada yang di sini juga ya. Jadi ada sudut-sudut tertentu yang disarankan ya untuk mencegah pressure ulcer ini. Jadi dibiarkan ini 40 derajat itu dari sisi bed ya. Jadi dimiringkan tapi yang tidak terlalu miring. Jadi kalau kita kan itu kadang miring belum sebab itu gimana ya posisi apa posisi gitu. Nah, tapi kalau pada pasien-pasien yang terlalu lama yang ini katanya referensi disarankan begitu ya. Tapi tetap harus diubah setiap 2 jam sekali. Dan sebenarnya yang melakukan ini langsung perawat ya. Iya. Tapi di luar sana itu kan ada namanya fisioterapi ya. Fisioterapi itu akan melakukan terapi yang mau di kontraksi, relaksasi, abduksi gitu. Tapi sebenarnya body knowledge itu bisa merawat ya. Ini diambil dulu. Jadi maksudnya teman-teman perawat itu juga bisa melakukan itu misalkan di ruangan tidak ada fisioterapi ya. Itu legal. Prinsip rehabilitasi medis pada pasien kanker ya ini dan melakukan sesuai dengan kondisi yang ada. Iya. Jadi kalau di dengan fisioterapi tadi ya sesuai dengan kemampuan pasien. Jadi kalau di teori tadi kan harusnya 40 gitu ya. Harusnya kalau di lokasi itu bisa full gitu ya 360. Tapi kalau ini kan pasiennya nggak bisa gitu. Jadi jangan memaksakan gitu ya. Sesuai dengan kemampuan pasien dan dengan durasi waktu tertentu ya. Misalnya kalau fisioterapi jadi sehari latihannya itu minimal 1 kali ya. Diubah, dilatih ya. Pasiennya sadar ya diajar ini ya supaya tidak tertutup dan tidak bengkak. Kalau lansia bengkak biasanya di tasnya. Keterbatasan aktivitas fisik dapat mobilisasi yang diakibatkan oleh nyeri, ya, ada gangguan muskuloskeletal, sama pada pasien faktur, ada lansia yang dia faktur tempur usia 83 tahun, nggak dioperasi karena faktornya close. Terus pasiennya punya DSM hipertensi, jadi pertimbangan medis itu paliatif, tidak dioperasi. Jadi harus hati-hati ketika melakukan ya, kita melakukan fisioterapi. Pengembangan aktivitas dan lain-lainnya bisa terjadi kalau pada pasien yang seperti contohnya tipe 2 kan pembengkakan ya, ini ada exercise ini. Jadi dikatakan benar sudah ya, kita ya buku benar sudah itu ya. Jadi exercise ada exercise tertentu yang direkomendasikan ya. Pada pasien kronik ini butuh terkait ya, tidak efektif. Jadi ada exercise yang digunakan untuk berjalan ke depan ya. Bahkan yang sebelumnya ada pasien post mastektomi terutama itu banyak sekali mengalami pembengkakan di sini. Jadi tangannya besar ya, besar separuh gitu ya. Jadi satunya ya. Termasuk juga pasien CSRP. Kalau CSRP itu biasanya tipenya di bawahnya kakinya bengkak ya. Kalau ini pasien dengan CRP ya namanya seperti ini. Ada yang wall climbing kayak memanjat dan seperti cowboy. Tadi yang di atas, ada yang pakai di depan ya. Terus ada yang dengan pakai tongkat atau pakai tali ya. Tujuannya adalah untuk melancarkan sirkulasi. Jadi bukan otot enggak, tapi ketika kegiatan itu diambil maka resiko terjadi pembulan. Terus juga kalau ada grade ya pernah soal ini keluar di UKMI uji kompetensi ya. Jadi ketika ada pasien sampai pakai grade gitu terus pasiennya ada udara sekian kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kira-kira apa yang diedukasikan pada pasien gitu loh mas.
Jadi kalau sudah deadline, deadline itu maksimal lagi di sini. Ya. Jadi kalau sudah 5 hari harus dilepas. Ya, kecuali produksinya masih atau enggak. Ya. Jadi dan dia diletakkan tidak boleh jajan dengan jantung. Jadi diletakkan lebih rendah. Jadi, ya. Kemudian dilakukan perawatan dengan teknik steril pada lokasi. Ya. Kalau seperti ini luka post-op steril. Kalau lukanya CAB kronis gitu ya, itu bersih ya. Jadi saya pernah melakukan perawatan luka CAB gitu ya, pakai air mengalir, pakai air rebusan biasa, air tidak senyap gitu ya. Terus hanya punya NaCl untuk potong bayangkan. Terus lukanya itu dari sini ke depan sampai belakang. Karena pasiennya ada putusnya juga ya. Jadi gimana caranya merawat pasien kayak gini? Biasanya cuma 1 botol gitu ya. Ya, nggak harus yang hemat gitu ya. Jadi dirawatnya pakai air biasa. Jadi kita taruh jadi direbus aja, didinginkan ya. Namanya destilasi water ya. Jadi dibiarkan diguyur. Bahkan kalau bersihkan gitu ya, ada di kliniknya Pak Azim itu pakai air rebusan daun jambu biji. Itu sifatnya di tapi kemarin nggak pakai itu. Jadi dibersihkan. Nanti kalau sudah mau ditutup ya lukanya, baru diguyur pakai air gitu ya. Ya, gimana lagi ya vaksinnya. Perhatikan ada inflamasi dan infeksi. Nah, ini lokasinya. Yang di bawah minyak mulai dari awal. Paling sering juga di bahu ya. Yang paling banyak lagi sacrum ya. Karena sacrum ini juga dekat dengan area genital. Kalau area genital, baik itu urin, baik itu feses, terutama ya yang ekspor gitu ya, tidak untuk kemungkinan fesesnya itu akan melebar ke area dekat dengan sacrum ya. Sedangkan feses itu sifatnya asam. Kalau asam ketemu dengan warna kita, itu jadi adalah. Jadi kalau pada bayi kan, kalau popok itu ya, ini pada pasien batas kita namanya operasi usus. Nah, itu dari tingkatannya. Tapi itu juga tumit ya. Jadi ada tumit ya. Tumit atau area-area yang juga di dalam di area yang sering bergesekan gitu ya. Itu juga resiko sebelum terjadi seperti ini. Nah, tadi udah terjadi sama yang sebenarnya. Nah, biasanya itu ada gulanya dulu. Itu apa sih? Gula Kayak cairannya. Kalau mungkin luka bakar. kena minyak gitu ya, kena minyak langsung ada untung gitu ya. Isinya air. Biasanya sama teman-teman juga sering. Suka saya. Dulu itu paling bentuk kalau udah kayak gitu ternyata nggak boleh ya. Itu, nah itu ada yang di area yang sini lagi di kamu. Area yang dalam sini ini ya. Nah, kemudian kemerahan, nah, itu tuh itu udah tanda-tanda tuh ya, tanda-tanda. Jadi kalau seperti itu, ya, terus hati-hati. Meskipun sudah dirawat dengan baik, kalau saya juga bulan 2 bulan ya, itu sangat beresiko ya. Meskipun sudah pakai kasur anti diabetes, kemudian kasur anti diabetes itu isinya ada kasur angin, ada kasur air gitu ya. Kan yang pakai sekarang udah pakai remot monitor tidak ada ya. Kemudian dari lecet, nah kalau ada lecet gini, kalau ada exudatnya nanti pakai dressing yang bisa menyerap exudatnya. Dulu perawatan kreatif itu salah satu praktik dalam perawatan luka karena begitu ke diambil AMD ya, jadi perawatan luka cancer ada di sana. Kemudian juga yang ada posnya juga ya di apa namanya ditutup dengan dressing yang pakai exudat. Ya, respon individu terhadap penyakit terminal. Jadi tadi sudah ada masalahnya, masalahnya ya, tapi tidak hanya masalah biosiko saja, ada masalah emosi, ya. Ada yang nggak masalah. Gak marah tuh nggak normal. Akhirnya karena takut marah sedih emosi gitu ya. Nah,
itu hal yang wajar ya. Tapi kalau kadang itu keluarganya juga concern loh ya. Keluarga itu menderita. Ceritanya itu udah capek lama ya. Jadi belum lagi kalau pembiayaan. Gitu ya. Jadi kemarin sebelum kemarin stimulasi yang reguler katanya satu ya. Pagi itu saya dapat kabar bahwa salah satu pasien di Jangan itu meninggal dengan tumor berberi 11 tahun di sekolahnya di Manado. Ya. Waktu kita asesmen ke rumahnya, keluarga itu rasanya sangat mengalir. Ya, artinya masih ada terjadi sama takut, karena emosi itu kelihatan banget di bapak ibu. Ketika kita datang, jangan nanti perawatan di rumah ya sih harapan keluarga itu kayak gimana. Terus kita itu punya perawatan modelnya begini. Jadi kita akan namanya begini. Nah, terus waktu dia bercerita ya tentu sambil berkaca-kaca kan. Dan kita kan nggak boleh kalau ada orang bercerita itu harus empati ya. Kalau empati kan ya harus empati kok nangis. Tapi kalau empati ya harus mendengarkan. Jadi kenapa ya enggak kok antis yang harus makanya harus satu pintar ganteng gitu ya. Itu tiba-tiba balik terus karena itu cuma biopsi aja. Ini biopsi aja diambil ya ternyata lokasinya di dekatnya batang otak. Ini di dekatnya dua orang mata kan dua orang mata selalu kan bisa mengatur napas ya. Jadi koma sampai 1 bulan. Jadi nanti kalau di rumah kita pengennya si anak ini tadi itu pakai oke gitu ya. Jadi keluarga itu berharap dia bisa tinggal di rumah cita-citanya seperti itu karena kayaknya harapan itu sedikit ya hanya keajaiban semua pun pasti dengan sequel perjalanan sekolah mungkin ada gangguan kognitif dan lain-lain jadi rasa emosi sedih gitu ya kayak gitu terus sampai saya itu eh, pengen ke alternatif aja jangan kalah nanti kalau seperti itu ya apa saja itu bermasalah jadi ada masalah emosi dan sosial berikutnya adalah finansial finansial tuh kalau sudah lama perawatannya membayarnya rumah sakit itu kayak BPJS lah ya. Ternyata BPJS kan juga ada nomornya ya. Nomor tuh batasan maksimal. Mau kelas 1 atau kelas BPJS ada kelasnya ya. Kayak itu. Jadi mau mulai berapapun ya, mau yang umum atau yang VIP atau paket itu pasti punya plafon, punya batasnya. Jadi kalau sudah ada batasan tertentu, pasti kan prosedurnya harus apa ya, biaya yang dikeluarkan. Kalau sebentar gitu ya mungkin tidak terlalu banyak. Tapi kalau sudah lama itu berpikirnya dunia ini sampai seberapa lama gitu ya. Dan lain seperti saya tadi yang menunjuk di sini, itu keluarganya sudah bukan sekarang sampai sampai sekarang masih sempat ya. Itu sampai kapan ya Bu Enda? Sampai sekuatnya Bapak saya bilang gitu. Sampai sekuatnya Bapak sampai ya kita tidak maksimal jadi kalau saya mau tuh saya nggak mau dong istilahnya kalau pasien mampunya begitu ya kita supportif jadi biar artinya itu sebenarnya supportif gak yang ini harus yang cantik dulu tapi kita berapa nih gitu ya yang mana berapa yang paling tinggi ya di titiknya itu harus pakai ini oh ya 1 minggu sekali harus transparansi gitu bukan itu kalau di rumah ada sesuai dengan kondisi klinis yang ada tidak bermaksud untuk menunda tapi juga nggak bermaksud untuk supaya sembuh gitu ya sesuai dengan komitmennya pasien kalau dia memang mampu ini ya tensinya kita stabilkan gitu jadi ada obat-obatan yang dimasukkan yang khusus gitu ya spiritual di dalamnya terus ya ini dibahas sih nah ini fokusnya ke ROR ya.
seperti yang tadi saya jelaskan bahwa biasanya karena adanya masalah depresi trauma tadi ya, manifestasinya salah satunya adalah di tulang ya, dia akan berisiko menyebabkan luka ya, tadi ada pressure shock, nyeri juga. Kalau nyeri tentunya dengan pemberian obat-obatan yang sesuai ya, dan bahkan mungkin rehabilitasi kemarin nyeri kan ada yang banyak pakai adjuvan gitu ya, jadi nyeri itu ada yang kalau mengobati hanya kapan pasien itu pakai paracetamol, kapan harus fentanyl, morfin, atau bahkan dikasih sedasi. Sedasi itu biar ngantuk, biar tidur, gitu ya. Karena tuh pasien saya di rumah, pasien cancer, dia pakai obat-obatan fentanyl di rumah pakai siripam. Kebetulan anaknya adalah tenaga kesehatan juga, jadi kita observasi dari jauh ya. Itu kalau sudah malam gitu mas tidur, terus dia bilang tuh sama dokter sejauh kemarin tuh pasiennya itu kalau malam bisa tidur, ada ini ditambahkan juga sembuh gitu. Itu namanya ajukan. Jadi supaya bukan supaya terus yang jaga tidur enggak ya, tapi supaya itu kalau kamu bisa istirahat juga ya. Jadi nggak lelah kalau pagi gitu ya, tuh jadi diberikan ya. Ada modalitas terapinya ya. Kemudian kardiorespirasi ya, tata laksananya sesuai dengan yang terjadi, misalkan dia pakai obat pasien ini tadinya hipertensi, jadi obatnya 200 kalau diturunin ya, tapi suatu ketika kalau dia sudah terlalu turun, jadi tensi itu sebenarnya lebih baik ketinggian daripada itu mungkin kita sama mereka. Jadi dia kan mereka pejabat itu tuh kalau udah tensinya 40, 50, 30 tuh kita tuh bingung ya. Tapi kalau udah ketinggian gitu kan, oh tinggi gitu, kemudian aja pakai ini. Tapi kalau udah ketinggian, kita bingungnya namanya ada heparin di mana, SA di mana gitu ya. Itu harus dimasukkan evaluasi lagi gitu. Nah, kemudian ada masalah-masalah lain dengan tadi bisa aku jadi lain. Oke, akulasi dan ini enggak usah contoh. Nah, ini adalah sudut yang tadi saya bilang di bisa sebelumnya ada 0 sampai 45, ada 30. Nah, 30-nya gini ya. Jadi kalau berdasarkan evidence ini kami sudah bilang ya, ternyata memang ada alat bahkan yang direkomendasikan namanya seperti ini. Bantuannya siapa tahu kalau teman-teman udah lulus gitu ya, mau entrepreneur jualan bantal aku lah ya. Saya di sini kan sebenarnya gambarnya itu lebih kuat ya. Jadi kalau di orang Indonesia sekarang kan pakai guling, selimut, bantal, tapi yang jelas posisinya seperti ini ya. Karena kan kita harus menggunakan kearifan lokal gitu Bu ya. Jadi gimana caranya dapat posisi 30 ya, hasilnya nyaman gitu ya. Ini ada namanya apa namanya, bantal untuk mencegah peradangan langsung tadi gitu. Di kakinya disanggah ya, terutama yang di shoulder yang bahu ya, itu juga sering ya. Nah itu sudutnya seperti ini kan, sudutnya seperti ini ya. Jadi boleh boleh supinasi boleh ya, supinasi jadi setiap bagian kalau dulu teorinya itu mika-miki, jadi mana 2 jam sekali, jadi bagian kanan bagian kiri, nanti kalau udah gitu terentang terus kanan lagi kiri lagi. Kalau itu teorinya sama, kalau sudah panduan dari WHO seperti ini gitu ya. Termasuk juga kalau pasiennya tadi kan harus supin, nah ini pasiennya duduk ya, kalau dia duduk nah itu ya ada bantalnya juga tuh, khusus kalau di mobil tuh biasanya pakai kayak zipper gitu ya. Ini pada pasien dengan diabetes, jadi ada tertentu sebenarnya kalau kurus begini tuh tidak disarankan ya. Tapi sesuai dengan atur dari bahu atau ini diaplikasikannya dari di luar negeri sudah banyak ya alatnya kayak gitu, bantalnya seperti sport gitu ya. Untuk pasien-pasien yang ada di ruang kritis
maupun yang di ruang rawat inap gitu ya. Jadi bisa diaplikasikan kayak kalau ada luka tadi sudah disebutkan sebelumnya tadi ada luka yang pakai grade 4 ini ada step 1, 2, 3, 4 bahkan sampai menjadi necrosis. Kalau sudah necrosis, nah ini rumit ya, necrosis yang pertama harus digunakan pakai hidrogel, harus dikurangi dulu ekstraknya, ya. Bahkan sampai kalau ada pernah dulu zaman dulu banget ya, kalau sekarang nggak ada ya. Sekarang kalau ada lupus, kalau di rumah sakit itu sudah harusnya zero ya, zero itu rumah sakit itu tidak boleh memelihara pasien terlalu lama, tidak boleh merawat pasien terlalu lama. Kalau terlalu lama, bukannya zero exit lupusnya, tapi tambah skor gitu ya. Jadi akan merusak akreditasi. Jadi apa yang dipakai bukan nggak mau merawat pasien ya, tapi ya selain kalau BPJS tidak melakukannya ya. Jadi kalau memang sudah paliatif itu biasanya sudah dapat dirawat di rumah aja bu. Pak, itu bukan di rumah sakit gitu. Apalagi kalau ada luka yang ini ya, lalu luka yang seperti ini ya, kalau nggak dirawat kan akan lupa sih lupus itu. Tapi kalau ada pasiennya ada DM-nya. Kenapa? Kalau DM-nya jadinya lukanya tambah sulit sembuh kan ya, biasanya tambah. Tapi bukan berarti dia tidak boleh dipakai integrasi macam-macam gitu ya. Sesuai dengan ini teorinya tadi ya. Ini kalau grade 1 masih warnanya pink gitu. Sampai karena selain dengan perawatan tadi, jangan lupa cairan. Ya. Jadi kadang kalau perawatnya bagus, tapi makanannya nggak boleh protein. Cairannya kurang ya, ngomong ya. Jadi perawatan muka itu harus diperbaiki. Kalau dari luar kan pakai lipstick ya, dari dalamnya itu pakai itu boleh pakai madu boleh. Ya. Madu itu sudah ada yang spesial kok. Cuman memang jangan sampai ada madunya ternyata sebetulnya juga jangan. Jadi harus kita tahan. Biasanya madunya madu propolis ya. Jadi bukan madu itu banyak madu juga ya. Oke, ya, seperti itu. Dan sih itu untuk yang perawatan. Ya. Ini kalau memindahkan pasien, ya. Kalau di sekolah dasar itu ya, ini kalau pasien atau kalau pasien kaku gitu ya, selain pasien pasien tak makan. Nah kalau tak makan tuh kayak gitu ya, aku berapa ya dibantu waktu itu ya, jadi dia baru ya ini terus jadi waktu kalau tadi dibuka tetap hilang ya, jadi apa yang dilakukan adalah dioperasi ya, dia kan kalau sudah begini mau digigitkan kan nggak bisa ya, harus dibuka ini bisa jadi harus dioperasi ya. Kalau yang muda ya, tapi karena kelalaian ya nggak tahu kalau itu harus di kan ya masuk masuk juga di sini ya, ada tuh pasien yang harus dioperasi aja untuk bisa kalau nggak bakal, jadi kalau nggak bakal kadang takut mau gerak ya. Ini cara membedakan. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk topik peralatan di rumah dan di universitas. Yang belum background ya. Stress kemarin di extend sampai yang kemarin bahan itu tugas PR1 kemarin sudah dapat ya mas? Ya. Mana ada yang agak rumit itu ketika salah satu dari keluarga atau pasiennya yang bapaknya sakit gitu ya, tapi nggak boleh dikasih tahu. Jadi yang dikasih tahu itu keluarga aja gitu ya. Jadi misalkan
itu saya punya pernah perawat ya. Oh, pasiennya itu saya ambil, ada yang metastase ke liver, terus pasiennya itu di kemo, tapi nggak tahu saya ngapain dia di ruangan ini gitu. Tadi sampai istrinya nggak boleh dikasih tahu, nggak dikasih tahu bapak ya. Karena saya itu posisi mahasiswa ya, siapa? Ya, setelah belajar hati-hati, hal seperti itu namanya sakit demensia. Itu harus tahu. Ya. Termasuk juga kalau pasiennya yang tahu, nggak pengen keluarganya tahu, nggak pengen keluarganya cemas gitu ya. Itu kan dikasih tahu. Memang pasien itu punya hak ya dan menghargai. Tapi tetap harus disampaikan diberi pertimbangan. Ketika kita kasih tahu sejujur-jujurnya, itu mungkin nggak enak banget. Tapi punya dampak yang panjang ya. Jadi keluarganya dan pasiennya itu kan bisa mudah beradaptasi. Gitu. Ya nyaman gitu ya. Jadi ngapa-ngapain itu merasa nggak was-was. Jadi mungkin nggak enak di awal, mungkin tambah stres, tambah sakit gitu ya. Memang begitu ya. Kita usahakan dari medis yang penting. Ini yang harus tahu ya. Termasuk juga yang aktif ya. Itu jadi kadang itu pasien sukanya karena tetangga lebih jauh ya. Itu suka dengan bisikan tetangga. Jadi katanya tetangga saya itu loh kita enggak. Jadi nggak mau ya nggak mau diradiasi. Justru karena kamu tidak dirawat itu kan baru gitu ya. Jadi tapi nggak usah ekstrim kita ya udah tahu usah mikir gitu ya. Saya sih selama perawat misalnya seperti itu ya untuk nanti ibu dan keluarga bagaimana akan mengikuti terapi atau tidak ya. Karena memang dari hasil pasien-pasien sebelumnya itu akan lebih bawa dampak yang lebih bagus kalau terapi. Jadi jangan malah kalau saya bicara buat itu maka minum dalam satu dan Oke, seperti itu nanti dia diberi saya cek lagi ya. Kalau tidak ada yang didiskusikan, kita cukupkan. Nanti mulai depan sudah ada atau ketiga. Kemudian siapa mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nars.